Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai kemunduran demokrasi Thailand dan juga sekaligus perubahan politik yang terjadi di negara Thailand. Nah, kenapa kita mengambil negara Thailand? Karena menarik ya. Karena Thailand ini dikenal sebagai negara yang nggak pernah dijajah gitu. Karena kepintaran pimpinan pada saat itu gitu. Dan di sini saya juga tidak sendiri aja. Ada Abisala Afra, saya sendiri, dan juga ada Karina Ayu, ada Muhammad Kholis, dan juga ada Aaron Chris kayak gitu. Nah, untuk hal yang pertama mengenai konsep dan pendahuluan ini akan dijelaskan oleh Aaron Chris. Dipersilakan untuk Aaron Chris waktu delananya. Baik, terima kasih Abisala untuk pembukaannya. Jadi mengenai konsep dan pendahuluan, pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani kuno, yakni demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Secara sederhana, demokrasi berarti kekuasaan politik yang berada di tangan rakyat dan bukan pada sekelompok masyarakat saja, sehingga demokrasi dapat dikatakan sebagai wujud kedaulatan rakyat. Jadi next. Nah, demokrasi sendiri juga merupakan sistem pemerintahan yang memiliki 4 elemen kunci, yakni pemilu yang bebas dan adil, partisipasi aktif warga negara dalam politik dan ruang publik, perlindungan terhadap hak asasi manusia, serta penekanan pada supremasi hukum. Nah, dari keempat elemen tersebut kemudian menghasilkan beberapa prinsip demokrasi, yakni menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan menjamin tegaknya keadilan. Dengan kata lain, demokrasi berfungsi untuk mencegah kekuasaan absolut pemerintah dan menjamin terselenggarakannya desentralisasi pemerintahan ke tingkat regional atau lokal. Demokrasi ini juga bertumpu pada prinsip kekuasaan mayoritas. Namun, kekuasaan mayoritas di sini harus dibarengi dengan jaminan hak asasi individu untuk melindungi hak-hak kelompok kecil dan oposisi. Yang perlu ditekankan adalah hak-hak minoritas tidak bergantung pada niat baik mayoritas, dan hak-hak minoritas juga tidak dapat dihilangkan dengan suara mayoritas. Nah, demokrasi ini juga biasanya terbagi menjadi dua bentuk, yakni demokrasi langsung dan tidak langsung atau perwakilan. Serta penerapan pemerintahan demokrasi seringkali diterapkan melalui sistem pemerintahan presidensial atau parlementer. Jadi next. Secara khusus, Thailand sendiri ini merupakan negara yang menganut asas-asas demokrasi. Penerapan demokrasi di Thailand sendiri dapat dikatakan masih dalam tahap berkembang, di mana demokrasi mengalami berbagai kemajuan maupun tantangannya sepanjang perkembangannya. Nah, berdasarkan Indeks Demokrasi 2020, menurut Economist Intelligence Unit, Thailand merupakan salah satu negara yang termasuk dalam klasifikasi demokrasi tidak sempurna atau cloud demokrasi, dengan urutan 73 dari 167 negara yang terdata. Hal ini dikarenakan pemilu yang diadakan masih mengandung unsur transparansi serta kebebasan dasar sipil tetap dijunjung tinggi. Hanya saja berbagai kasus yang menandakan lemahnya demokrasi juga kerap ditemukan, seperti pelanggaran terhadap kebebasan pers, pembatasan pada aktivitas oposisi maupun aktivis atau pemerhati politik, dan tingkat partisipasi yang masih rendah dalam politik, dan sebagainya. Bisa di next. Nah, berikutnya adalah konsep mengenai negara Thailand itu sendiri. Thailand adalah sebuah negara di kawasan Asia Tenggara yang sering dikenal dengan sebutan Siam hingga tanggal 11 Mei 1949. Thailand sendiri memiliki sejarah yang panjang, mulai saat berdirinya kerajaan Sukhothai pada abad ke-13 lalu hingga diterapkannya sistem monarki konstitusional pada tanggal 24 Juni 1932. Nah, dalam perkembangannya ini, kerajaan Thailand berganti nama menjadi kerajaan Ayutthaya, kerajaan Phonburi, lalu menjadi kerajaan Ratana Kosin, dan hingga mengadopsi nama resmi kerajaan Thailand yang diakui hingga saat ini. Nah, konstitusi yang diadopsi saat ini juga telah berlaku sejak tanggal 6 April 2017.
Politik nasional Thailand sendiri berada di bawah konstitusi dengan raja sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sementara peradilan atau lembaga yudikatif ini berdiri independen, terbebas dari pengaruh eksekutif maupun legislatif. Nah, Raja Thailand ini mempunyai sedikit wewenang yang diatur dalam konstitusi sekaligus sebagai pelindung Buddhisme kerajaan Thai dan lambang jati diri dan persatuan bangsa. Sementara itu, Perdana Menteri biasanya merupakan anggota parlemen dan pemimpin partai mayoritas yang dilantik oleh raja. Sejak reformasi politik, kerajaan atau monarki pada tahun 1932, Thailand telah mengadopsi 19 konstitusi dan piagam. Jadi sejak saat itu, Thailand telah mengalami banyak sekali bentuk pemerintahan, mulai dari kediktatoran, militer, hingga pemerintahan sipil demokrasi. Sebelumnya pemerintahan dijalankan oleh raja yang bersifat absolut, sehingga tidak ada lembaga legislatif dan unsur-unsur demokrasi lainnya. Bisa di next. Selanjutnya terkait sistem pemerintahan yang diterapkan di Thailand. Jadi sebelum tahun 1932 atau mungkin tepatnya pada abad ke-13, dimulai pada saat abad 13 saat kerajaan Sukhothai berdiri, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah monarki absolut. Yang kemudian itu berakhir pada tahun 1932. Utamanya pada saat itu yang berkuasa adalah dinasti Chakri yang berkuasa sejak 1782. Next. Ya, kemudian kudeta yang terjadi pada tahun 1932 ini sebelumnya telah disebutkan bahwa mengakhiri kekuasaan dinasti Chakri yang telah berkuasa secara absolut gitu, selama 150 tahun, yaitu sejak tahun 1782 sampai dengan 1932. Yang mana kudeta ini dilakukan oleh sekelompok warga sipil dan personel militer yang dalam kelompok ini disebut sebagai Partai Rakyat atau Khansar Rosadon. Kudeta ini kemudian menyebabkan transisi gitu ya, dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Nah, kemudian sejak terjadinya perubahan ini, yaitu dari monarki absolut kepada monarki konstitusional, dalam periode tersebut bentuk pemerintahan berganti-ganti gitu ya sampai sekarang, yaitu antara kediktatoran militer dan juga demokrasi terpilih. Tapi walaupun begitu, pemerintahan-pemerintahan tersebut tetap mengakui gitu keberadaan atau eksistensi dari pewaris tahta kerajaan. Jadi bisa dikatakan pemerintah dan monarki di Thailand itu tetap berjalan secara beriringan, tetap memiliki bisa dibilang memiliki hubungan yang baik. Next. Oke, baik. Berikutnya ada perubahan politik sejarah demokrasi di Thailand. Jadi demokrasi sendiri merupakan tatanan pemerintahan yang sampai saat ini dipandang sebagai sistem politik dan cara pengaturan kehidupan yang terbaik bagi setiap masyarakat di hampir seluruh belahan dunia. Pemerintah di negara manapun berusaha meyakinkan dunia internasional bahwa mereka menganut sistem politik yang demokratis, atau setidaknya sedang berproses ke arah itu, dan Thailand merupakan salah satu negara yang tengah dalam proses demokrasi tersebut. Dimulai pada tahun 1932, ini adalah momen kudeta yang berdarah. Peristiwa yang juga dikenal sebagai Revolusi Siam tersebut adalah momen titik balik dalam sejarah Thailand. Aksi ini membuat sistem monarki absolut tidak lagi berlaku, yang membuat Thailand hingga kini menjadi negara yang memberlakukan sistem monarki konstitusional. Next. Hingga pada tahun 1977, kelompok mahasiswa dan pihak sipil berhasil menjatuhkan kekuasaan junta militer. Pemerintahan parlementer pada saat itu memiliki tujuan untuk membangun demokrasi yang ditandai dengan diberlakukannya konstitusi yang demokrasi, pemilihan legislatif, dan kebebasan politik, bahkan partai politik telah memiliki legitimasi. Kudeta ini terjadi akibat penindasan politik oleh pemerintah yang saat itu dikuasai oleh militer. Pemerintahan parlementer bertahan hampir 12 tahun. Namun pihak militer kembali melakukan kudeta terhadap pemerintah sipil pada Februari 1991. Hal ini disebabkan oleh Perdana Menteri Chatichai yang memerintah sejak tahun 1989 berusaha mengambil kontrol lebih atas kekuatan militer. Ketika militer menjamin kemenangan pada pemilu tahun 1992, terjadi demonstrasi yang menuntut reformasi
demokratis. Raja Thailand kemudian mengambil tindakan sebagai jalan mengakhiri kekuasaan militer. Sejak saat itu, militer Thailand berusaha menjaga jarak dengan kehidupan politik. Pada tahun 1994, Democratic Development Committee atau DDC pertama kali didirikan oleh Perdana Menteri Chuan Lik Pai dan terjadi perubahan konstitusi yang lebih demokratis pada tahun 1997. Next. Pada tahun 1998, Thaksin Shinawatra mendirikan partainya sendiri yang diberi nama Thai Rak Thai atau Rakyat Thai Mencintai Sesama Rakyat Thai. Yang kemudian pada pemilihan umum 6 Januari 2001, partai tersebut akhirnya keluar sebagai pemenang dan mengangkat Thaksin menjadi Perdana Menteri pada 9 Februari 2001. Di bawah pemerintahan Thaksin yang terpilih sebagai Perdana Menteri pertama melalui pemilu terbuka berkuasa pada tahun 2001, Thailand memiliki demokrasi yang berkembang dengan kebebasan berekspresi, pers yang relatif bebas, dan masyarakat sipil yang aktif pada gerakan sosial berkampanye untuk melindungi kepentingan orang miskin. Next. Slogan Think New Act New for Every Thai membawa Thailand menuju kesejahteraan. Dengan landasan menjunjung tinggi kepentingan rakyat, Thaksin membuat kebijakan pro-poor policies yang berfokus pada perbaikan taraf kehidupan masyarakat miskin di Thailand. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan seperti itu menunjukkan salah satu indikator jalan Thailand menuju ke arah yang demokrasi, seperti kenaikan upah minimum, kartu kredit untuk petani, dan komputer tablet untuk anak-anak sekolah merupakan kebijakan yang dijalankan Thaksin untuk membangun SDM di Thailand dan dalam hal memajukan ilmu pengetahuan sebagai salah satu kriteria dalam nilai-nilai demokrasi. Next. Oke, terima kasih Karina. Dan di sini saya akan melanjutkan mengenai kemunduran demokrasi di Thailand. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat ya, Thailand itu adalah negara yang tak pernah mengalami penderitaan pendudukan kolonial. Meskipun berada di tengah-tengah ekspansi kolonial yang hampir mengalami sebagian besar di negara Asia Tenggara. Nah, sejak tahun 1932, Thailand ini beberapa kali telah mengalami perebutan kekuasaan. Silih berganti antara konstitusionalisme dan juga pengambil alihan kekuasaan yang tidak sah oleh militer, seperti itu. Nah, kudeta yang paling akhir terjadi itu di Thailand adalah tahun 1991, dan setelah itu hampir tidak pernah terjadi tindakan kudeta. Nah, setelah 15 tahun tidak terjadi kudeta, namun pada tanggal 20 September 2006 telah terjadi kudeta lagi, yaitu kudeta oleh militer di Thailand. Kudeta tersebut dilancarkan oleh anggota-anggota Angkatan Darat Kerajaan Thailand terhadap pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra yang akan nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Ehrenkrist David. Dan selain ini juga, bahwa di negara Thailand ini, pada tahun 2000-an, itu sebelum pemerintahan Thaksin, Thailand ini terjadi pemerintahan ini otoriter, gitu. Yang dimana hal tersebut menyempitkan ruang aspirasi masyarakat terhadap pemerintah, yang dimana masyarakat ini semakin bisu, dan juga pemerintah yang semakin bebas-bebasnya dan juga bertindak sewenang-wenangnya, seperti itu. Dan untuk bukti maupun studi kasus ataupun empirik yang akan dijelaskan oleh Ehrenkrist David. Silakan Ehrenkrist. Oke, terima kasih Abi untuk penjelasannya. Jadi seperti yang sudah disinggung sedikit oleh Abi di slide sebelumnya, jadi salah satu studi kasus atau contoh kasus empirik kemunduran demokrasi Thailand ini mengalami kemunduran demokrasi yang dapat dilihat melalui serangkaian aksi kudeta militer yang terjadi seperti pada tanggal 20 September 2006. Kudeta ini dilancarkan oleh Angkatan Darat Kerajaan Thailand terhadap pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Nah, junta militer kemudian membatalkan pemilu yang akan datang. Lalu mereka juga membatalkan konstitusi yang berlaku, membubarkan parlemen, melarang unjuk rasa, mengumumkan undang-undang keadaan darurat, menangkap para anggota kabinet, dan memberlakukan sensor terhadap semua siaran berita lokal maupun internasional di Thailand. Meskipun tidak ada korban jiwa, namun banyak pengunjuk rasa dan masyarakat yang ditangkap. Selang beberapa tahun kemudian, militer Thailand kembali melakukan kudeta pada tanggal 22 Mei 2014 terhadap pemerintahan Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Kudeta pada kali ini terjadi akibat krisis politik yang terjadi di mana rakyat Thailand menuntut Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mengundurkan diri karena pemerintahannya dianggap tetap dikendalikan oleh sang kakak mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra
yang mengasingkan diri sejak digulingkan dalam kudeta militer tahun 2006. Upaya seperti penyelenggaraan pemilu oleh pemerintahan Yingluck Shinawatra tidak berhasil karena pihak oposisi yang memboikot proses pemilu tersebut. Bisa dikatakan juga bahwa kudeta ini merupakan salah satu bentuk dari intervensi militer dalam politik. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan demokrasi, kudeta merupakan bukti kemunduran bagi perkembangan demokrasi di suatu negara. Selain daripada itu, baru-baru ini juga Thailand dilanda oleh aksi unjuk rasa kembali, di mana aktivis pro-demokrasi Thailand menyebut bahwa sistem monarki konstitusional kerajaan Thailand yang telah dianut sejak tahun 1932 mengalami kemunduran. Sistem pemerintahan dan pihak kerajaan dinilai sangat dekat dengan pengaruh militer yang mengekang demokrasi. Sedikitnya ada 10 tuntutan dalam aksi protes terhadap pemerintah di ibu kota Thailand, Bangkok. Tuntutannya antara lain menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha. Nah, terkait pengunduran diri Perdana Menteri Prayut, ini dimulai setelah Mahkamah Konstitusi Thailand membekukan partai oposisi pemerintahan paling vokal, yakni Thai Raksa Chart. Pembekuan ini dinilai semakin menguntungkan penguasa junta militer Perdana Menteri Prayut. Dan Perdana Menteri Prayut ini memenangkan pemilu tahun lalu yang dinilai oleh oposisi telah dimanipulasi. Amar rakyat semakin tersulut oleh dugaan korupsi, penangkapan sejumlah aktivis mahasiswa, dan dampak ekonomi pandemi corona. Tuntutan lainnya adalah amandemen konstitusi yang dibuat militer, pelaksanaan pemilu, serta mendesak reformasi monarki Raja Maha Vajiralongkorn. Mengenai reformasi monarki sendiri ada beberapa poin penting yang perlu kita catat. Yang pertama, di Thailand sendiri perlu kita ketahui bahwa kritik terhadap raja dan monarki adalah hal yang tabu. Kerajaan Thailand dilindungi, lebih tepatnya keluarga kerajaan Thailand dilindungi oleh pasal 112 dari KUHP negara atau yang dikenal dengan Undang-Undang Lese Majeste yang mengatakan siapapun yang mencemarkan nama baik, menghina atau mengancam raja, ratu, pewaris, atau anggota keluarga kerajaan akan dipenjara selama 3 hingga 15 tahun. Para pengunjuk rasa kemudian berusaha membatalkan hukum Lese Majeste yang melarang penghinaan terhadap raja tersebut. Berikutnya, selain itu, para pengunjuk rasa juga menuntut akuntabilitas keuangan istana kepada Raja Maha Vajiralongkorn. Nah, keuangan istana Raja Maha Vajiralongkorn telah diatur oleh The Crown Property Act yang disahkan pada tahun 1936. Hal ini memisahkan aset kerajaan dengan aset pribadi keluarga kerajaan. Ketika undang-undang itu dicabut, berarti membuat kepemilikan istana kerajaan Thailand dan raja akan dikelola seluruhnya oleh Raja Vajiralongkorn. Para pengunjuk rasa ini ingin raja melepaskan kendali pribadinya untuk menguasai kekayaan istana yang bukan milik pribadi senilai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Dan berikutnya juga sikap raja yang dirasa cuek dan tidak peduli terhadap kondisi rakyatnya saat pandemi juga diprotes keras. Seperti pada akhir Maret 2020, media Jerman melaporkan bahwa raja berwisata di sekitar Jerman menggunakan pesawat pribadi Boeing 737 untuk mengunjungi Hanover, Leipzig, dan Dresden. Ia diketahui tinggal sementara di sebuah hotel mewah di pegunungan Alpen, Bavaria, Jerman selama pandemi melanda, ketika Thailand, negaranya sendiri, sedang bergulat dalam peningkatan kasus corona. Nah, bisa di next. Berikutnya yang tidak kalah penting juga ada partisipasi terhadap kegiatan politik di Thailand yang juga bisa dikatakan cukup rendah. Sementara salah satu unsur penting demokrasi adalah terdapat partisipasi rakyat yang cukup tinggi. Pemilihan lokal dilangsungkan di masa pandemi pada 20 Desember 2020 dan 28 Maret 2021. Dari pemantauan Asian Network for Free Election atau ANFREL, tingkat partisipasi pemilih rendah. KPU Thailand sendiri menargetkan partisipasi pemilih lebih dari 70%. Namun yang terjadi hanya sekitar 57 hingga 58%. Menurut Direktur Eksekutif ANFREL, Chandani Watawala, rendahnya partisipasi di pemilu lokal Thailand tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya yaitu minimnya sosialisasi dan pendidikan pemilih, kurangnya ketertarikan terhadap politik, dan tak tersedianya metode pemilihan alternatif yang dapat dipilih pemilih secara praktis. Selain itu, kurangnya ketertarikan media Thailand dalam meliput pemilu lokal. Jadi, usai pemilu dilakukan ini, tak ada satupun media cetak yang memberitakan proses pemilu. Nah, hal ini tentu semakin melemahkan demokrasi di negara Thailand. Ditambah dengan
minimnya pengawasan dan partisipasi publik atau pihak non-pemerintah seperti pers dan lembaga independen non-pemerintah lainnya, ini menyebabkan perpolitikan di Thailand semakin tidak transparan, yang menyebabkan rentan terjadinya penyempitan ruang aspirasi masyarakat dan penyalahgunaan kekuasaan, seperti korupsi, kolusi, nepotisme, dan sebagainya. Bisa dilanjut. Saya kembalikan ke Abi. Oke, terima kasih Erin Chris, dan itu sekaligus menutup pemaparan materi kita pada hari ini mengenai perubahan politik yang terjadi di Thailand dan juga kemunduran yang terjadi di negara Thailand. Dan sekian mungkin yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan semoga pemaparan kali ini bisa menambah wawasan teman-teman, karena menarik nih, negara Thailand yang salah satunya negara yang tidak pernah ya dijajah karena kepintaran kepemimpinan pada saat itu. Dan sekian, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.